Tidak bertumbuh dia, tidak flourish, tidak berkembang, flourishing. Berikutnya adalah tujuan hidup, purpose in life. Kalau orang tidak memiliki purpose, tujuan dalam hidup, sekecil apapun, dunia akan gelap. Sulit kita merasakan happiness. Untuk apa lagi aku ini hidup? Oleh karena itu, walaupun itu mungkin sederhana bagi diri kita, belum tentu sederhana bagi orang lain. Oleh karena itu, ya contoh saya dalam usia 73 ini, terus terang kalau fisik mengerjakan sesuatu kayaknya 5 menit sudah ngos-ngosan. Ngajar berdiri setengah jam mungkin harus duduk. Dan ini buat video ini ya karena duduk. Yang bekerja hanya otak, memori yang saya miliki. Ini bekerja di perpustakaan yang saya punya. Ini seluruh lantai ini isinya buku-buku ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda yang membutuhkan. Jadi kembali lagi, tujuan hidup itu memang harus dicanangkan. Kalau perlu dipampangkan di pintu, ditulis besar-besar. Tidak usah terlalu muluk-muluk. Tetapi secara bertahap itu naik sedikit demi sedikit. Terutama kemanfaatan bagi orang lain. Nah, itu yang penting. Berikutnya adalah penguasaan lingkungan. Environmental mastery. Ya, tentu kita harus mampu untuk beradaptasi terhadap lingkungan. Pada prinsipnya semua itu adalah apa yang kita pikirkan, apa yang kita persepsikan terhadap lingkungan, itu akan menentukan baik buruknya di dalam benak kita. Jadi persoalan sendiri sebetulnya tidak menjadi persoalan. Nah, persoalan itu tidak menjadi persoalan. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana kita mempersepsi persoalan itu dalam diri kita. Mungkin perlu contoh, misalnya yang konkret sekali, karena pengalaman saya sebagai HRD. 2 orang yang karena satu sebab harus di PHK. Kemudian dua-dua mendapat pesangon 100 juta. Udah pulang, ya, sudah tidak bekerja. Nah, mohon diperhatikan. Si A begitu pulang, pandangan terhadap PHK itu sangat negatif. Wah, menderita saya gara-gara atasan saya, menderita karena perusahaan itu, saya di PHK. Inilah akhir dari hidup saya. That is the end of the world. Semua menjadi gelap di hadapannya. Mulai sering melamun, tidak melakukan kegiatan apa-apa. Lama-lama sulit bicara sama keluarga, menyendiri, gak makan, gak mandi, gak gosok gigi. Lama-lama mulai kurus, sakit, mulai penyakit datang, macam-macam, dan akhirnya meninggal dunia. Betul-betul the end of the world, habis dia. Gara-gara persepsi dia terhadap PHK itu negatif. Nah, kita lihat sebaliknya. Si B, begitu dia selesai pulang dari rumah, dia berpikir, wah, apa ini? PHK, tapi ada 100 juta ini. Oke, harus bangkit. Ini merupakan tantangan bagi saya sebagai kepala keluarga. Sampai di rumah dia tanya, Mak, Mama bisa apa? Masak kayak apa gitu. Oh, aku bisa bikin nasi goreng ayam,
kita jualan besok lah. Mulai dia jualan di depan rumahnya. Nasi goreng, ayam, mulailah lauk-lauk yang lainnya. Dengan senang hati anak yang perempuan membantu. Mulai orang tahu, oh ibu itu jualan, oh enak, dia senang hati dan semangat dia memperbaiki kualitas makanan. Berjalan. Adalah anak laki yang sudah SMA. Langsung dia bilang, Pak, aku kayaknya boleh juga lah jualan koran. Kalau pagi itu di perempatan banyak orang di lampu merah. Udah besok aku jualan koran. Betul, dia jualan koran. Tapi dengan cara yang cerdik, dia baca dulu koran itu sepintas. Apa Kompas, apa harian ini. Kemudian saya sambil ngoceh di jalan itu. Oh, hari ini yang paling top, isu paling viral hari ini. Sehingga orang-orang yang ada di mobil lebih tertarik dan akhirnya berhasil dia jualan koran. Lumayan sore hari. Bapaknya kiri kanan lihat istrinya, anaknya jalan. Dia lihat di saku, oh ya aku masih punya SIM A. Dia mulai cari-cari kayak mana caranya aku nge-grab atau nyopir taksi kayak apa orang lain punya. Nah bener, dia coba jalankan taksi. Hari demi hari mulai ada hasilnya, nampak malam kumpulkan berapa pendapatan masing-masing. Wah cukup untuk makan hari ini kita. Bapaknya mulai ketemu dengan orang-orang yang ada di dalam mobil yang dibawanya. Cerita, jadi bapak sebenarnya dulu kerjanya apa? Apa semenjak dulu sopir? Oh enggak Pak, saya dulu kerja ini. Saya supervisor di logistik Pak. Di PT apa? PT X ini. Ya tapi karena satu hal di perusahaan maka ada beberapa orang kami yang harus dilepas. Tapi ya inilah saya geluti sekarang untuk mempertahankan hidup saya. Dan apa hasilnya? Mengejutkan. Keluarga ini bisa keluar dari kesulitan PHK dan akhirnya bertumbuh. Bahkan tidak lagi bergantung pada orang lain. Seluruh keluarga dapat menghasilkan sesuatu. Dia tetap berpenghasilan tetap. Kalau dulu dia berpenghasilan tetap, sekarang dia tetap berpenghasilan. Lebih nyaman, lebih bebas. Kalau ingin istirahat, ya mungkin nggak jualan, nggak narik taksi, silakan. Yang berikutnya adalah kemandirian, otonomi. Jadi seseorang kalau memiliki otonomi, kemandirian, kebebasan, namun yang bertanggung jawab, seperti video sebelumnya, bahwa orang yang memiliki kesadaran moral post konvensional itu, dia sudah pribadi yang bebas tetapi bertanggung jawab. Kalau dia mencapai kemandirian seperti ini, tentu happiness itu akan tercapai. Nah kita bisa lihat orang-orang yang memiliki keterbatasan yang mungkin agak ekstrim, beberapa contoh misalnya seperti Fujicik, itu orang yang lahir dengan tetra amelia, artinya tidak ada kedua tangan, lengan, tidak ada kedua tungkai, no arms, no legs. Bagaimana coba dari kecil, tapi orang tuanya melatih dia harus menjadi pribadi yang bisa mandiri. Apa? Dia latih renang, dia mau tercebur, dia latih untuk mengolahragakan tubuhnya sedapat mungkin.
ujungnya dia menjadi motivator dunia yang cukup terkenal. Ini salah satu contoh menakjubkan. Nah, nanti dalam video yang lain saya akan sampaikan bagaimana seorang pribadi bisa mencapai tingkat sebagai pribadi unggul. Dan ini sebetulnya merupakan cita-cita semua orang sebenarnya, pribadi unggul. Nah, di Indonesia pun ada, di Solo kalau nggak salah, itu tidak memiliki kedua tungkai, tetapi dia berhasil untuk menjual keripik singkong dan sangat terkenal akhirnya. Jadi banyak sebenarnya orang-orang yang punya keterbatasan tapi justru bisa mencapai sesuatu tingkat yang menakjubkan. Putri Aryani itu tunanetra, tetapi bermain piano hebat sekali. Dan dia masuk dalam audisi internasional untuk pemilihan bakat internasional. Banyak juga yang cacat, nggak punya tangan, tapi dia bisa main keyboard pakai kaki. Jadi inilah sebenarnya potensi yang ada di dalam diri kita masing-masing, yang ditanamkan oleh Yang Maha Kuasa.